Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Rin Hijab Official. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman mengenai skema Ponzi. Jadi ada 4 poin yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan skema Ponzi. Yang kedua adalah bagaimana ciri-ciri bisnis dengan skema Ponzi. Yang ketiga adalah beberapa contoh bisnis skema Ponzi yang pernah ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah apa perbedaan antara skema Ponzi dengan bisnis MLM. Jadi belakangan ini skema Ponzi sering sekali dibahas terkait dengan viralnya aplikasi yang diklaim sebagai aplikasi penghasil uang, yaitu TikTok Cash dan VTube. Jadi dua aplikasi ini menjanjikan penghasilan uang hanya dengan menonton video. Namun sayangnya OJK menyatakan bahwa dua aplikasi ini merupakan aplikasi yang menggunakan skema Ponzi sehingga masuk ke dalam kategori aplikasi yang ilegal. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan skema Ponzi dan kenapa skema Ponzi itu termasuk dalam kategori bisnis yang ilegal? Jadi, skema Ponzi merupakan modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada membernya yang berasal dari uang mereka sendiri atau berasal dari uang yang disetorkan oleh member lainnya. Nah, jadi keuntungan hasil investasi yang dibayarkan kepada member itu bukan berasal dari hasil usaha suatu organisasi atau perusahaan, melainkan berasal dari uang yang disetorkan oleh member yang lainnya. Secara tidak langsung, agar pemberian bonus atau keuntungan ini terus berjalan, maka member yang sudah tergabung dalam bisnis tersebut mau tidak mau harus merekrut member baru agar ada aliran uang yang masuk ke dalam perusahaan tersebut atau ke dalam bisnis tersebut, sehingga ada uang yang bisa dibayarkan kepada membernya itu sebagai bonus atau sebagai keuntungan. Nah, karena biasanya bisnis dengan skema Ponzi ini tidak memiliki produk yang dihasilkan atau produk yang diperjualbelikan, sehingga sebenarnya tidak ada keuntungan atau hasil yang didapatkan dari bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Jadi, satu-satunya sumber masuknya uang ke dalam perusahaan itu adalah dari setoran para member. Dikutip dari Instagramnya OJK pada Rabu 10 Februari 2021 bahwa skema Ponzi ini dicetuskan oleh seorang yang berkebangsaan Italia bernama Charles Ponzi. Nah, pada saat itu, Ponzi menjadi terkenal pada tahun 1920 karena melakukan penipuan sehingga menimbulkan kerugian yang nilainya setara dengan 225 US dollar di masa sekarang. Pada skema Ponzi ini biasanya member yang bergabung duluan lebih diuntungkan dibandingkan dengan member yang bergabung belakangan. Kemudian member yang sudah tergabung, dia akan merekrut member lain untuk berinvestasi sehingga ada bonus atau keuntungan yang dia dapatkan dari merekrut member baru. Dan ini akan terjadi terus-menerus sampai terbentuk piramida seperti berikut ini. Karena bisnis dengan skema Ponzi ini berpotensi dapat menyebabkan kerugian, sebaiknya kita lebih waspada dan mengenali ciri-ciri berbagai macam bisnis dengan skema Ponzi. Nah, pertama, kita sebaiknya mengenali bisnis investasi yang menggunakan skema Ponzi. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, investasi menjanjikan keuntungan yang besar dan tanpa resiko dalam waktu yang singkat. Karena biasanya produk investasi yang sehat untuk mendapatkan keuntungan yang besar, biasanya kita juga ditawarkan untuk resiko yang besar juga. Begitupun sebaliknya, apabila investasi menawarkan resiko yang kecil atau bahkan tanpa resiko, biasanya investasi menawarkan keuntungan yang kecil juga. Dan apabila teman-teman ditawarkan investasi bisnis dengan keuntungan besar dan resiko yang kecil atau bahkan tanpa resiko, itu sudah pasti investasi yang ditawarkan kepada teman-teman itu adalah skema Ponzi. Nah, ciri yang kedua, proses investasi biasanya tidak jelas, dan yang ketiga, produk investasi biasanya berasal dari luar negeri, dan yang keempat, biasanya ada bonus atau komisi dari proses merekrut orang. Yang kelima, biasanya apabila member ingin menarik investasi, biasanya dia akan diiming-imingi dengan bunga investasi yang tinggi, sehingga member tidak jadi untuk menarik investasinya. Yang keenam, biasanya dalam mengumpulkan member atau dalam merekrut member-membernya itu, biasanya perusahaan akan mengundang tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama itu sebagai figur, sehingga dapat lebih meyakinkan calon membernya untuk bergabung di investasi tersebut. Dan
Dan berikutnya, pembagian keuntungan atau imbal hasil ini akan konsisten dalam jangka waktu tertentu. Nilainya ini tidak akan dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi suatu negara. Karena normalnya untuk pembagian hasil produk investasi biasanya dia akan berubah ya, bisa naik atau turun, ini tergantung dengan kondisi ekonomi suatu negara tersebut. Untuk ciri-ciri berikutnya, biasanya ada pembagian bonus atau hasil keuntungan. Ini tidak masuk akal dan terlalu besar nilainya. Jadi misalnya investasi dalam jangka waktu 1 bulan, kemudian dia akan dapat imbal hasil sebanyak 30% atau 20%, atau nilainya ini melebihi dari bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan ciri yang terakhir yang akan aku bahas di sini, biasanya akan ada pengembalian dana yang macet di tengah-tengah perjalanan bisnis. Nah, praktik penipuan investasi ini sudah banyak terjadi di Indonesia, dan di sini aku akan memberikan contohnya investasi dengan skema Ponzi yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama adalah PT Kurnia Subur Alam Raya atau QSAR, dan yang kedua adalah Golden Traders Indonesia atau GTI Syariah, dan berikutnya adalah Virgin Gold Mining Corporation atau VGMC, kemudian ada First Travel Anugerah Karya Wisata, dan berikutnya adalah Abu Tours, Manusia Membantu Manusia, Pandawa Group, dan Mi Miles. Nah, untuk beberapa kasus ada juga bisnis dengan skema Ponzi yang dia berkedok MLM. Dan ada baiknya kita juga bisa membedakan mana bisnis MLM yang benar dan mana bisnis dengan skema Ponzi. Dan berikut ini aku akan berikan perbedaan antara bisnis dengan skema Ponzi dan bisnis MLM yang benar. Data ini diambil dari situs OJK. Ada 6 ciri-ciri yang membedakan antara bisnis dengan skema Ponzi dan bisnis MLM. Yang pertama, untuk bisnis dengan skema Ponzi biasanya tidak ada produk yang dijual. Kalaupun misalnya ada, biasanya produk dijual dengan harga yang sangat tinggi atau overpriced. Nah, kemudian untuk bisnis MLM memiliki produk yang jelas untuk dijual. Kemudian yang kedua mengenai bonus aktifnya, untuk bisnis dengan skema Ponzi biasanya bonus aktif diperoleh dari perekrutan member atau member get member, kemudian member yang merekrut dia akan dapat bonus. Sedangkan bisnis MLM, bonus aktif akan diperoleh dari penjualan produk. Ciri yang ketiga ini adalah mengenai bonus pasif. Bonus pasif di skema Ponzi biasanya diperoleh berdasarkan persentase nilai investasi yang ditanamkan. Sedangkan bonus pasif yang diperoleh di bisnis MLM biasanya diperoleh dari omset penjualan atau pembelian produk per jaringan. Dan berikutnya, untuk skema Ponzi biasanya pembayaran hasil bonus atau keuntungan ini tidak masuk akal, biasanya terlalu tinggi ya. Untuk bisnis MLM biasanya pembayaran bonus marketing plan tidak boleh lebih dari 40%. Nah, ciri yang kelima, untuk bisnis dengan skema Ponzi, biasanya member boleh memiliki lebih dari 1 akun. Sedangkan untuk bisnis MLM, biasanya ada pendampingan dan pelatihan untuk anggota atau member dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM. Dan ciri yang terakhir untuk bisnis dengan skema Ponzi, biasanya perusahaan tidak memiliki izin yang sesuai, yaitu SIUPL. SIUPL itu adalah surat izin usaha penjualan langsung. Sedangkan untuk bisnis MLM, biasanya perusahaan memiliki izin yang sesuai, yaitu SIUPL-nya. Nah, semoga informasi yang baru saja disampaikan bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita sehingga kita bisa lebih waspada terhadap berbagai macam bisnis dengan skema Ponzi. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan videonya sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rin Hijab Official. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.